Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan Dietmam di sini. Dan untuk video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial bagaimana sih cara untuk membuat denah pada rumah ya. Dan kita tahu bahwa di tahun-tahun ini banyak tuh usia-usia muda yang sedang pada mencoba untuk membangun rumah gitu ya. Dan untuk itu pertama sih mereka punya denahnya dulu, punya impiannya dulu. Dan sekarang kita mau langsung saja nih kasih gambaran kasarnya sih bagaimana cara membuat denahnya gitu sebelum kita bener-bener kasih rencana kita ke orang lain gitu ya. Misalkan minta bantuan arsitek untuk menggambarkan detailnya atau bagaimana, kita bisa buat sebuah coretan-coretan dulu melalui aplikasi SketchUp, atau mungkin juga bisa langsung ke mandurnya, juga bisa ada beberapa yang seperti itu. Nah, kita langsung saja buka untuk aplikasi SketchUp-nya. Kemudian di sini kita pilih simple ya, simple nggak apa-apa ya. Kemudian di sini karena simple ini ukurannya masih pakai meter, saya sarankan untuk pindah ke sentimeter ya. Jadi caranya teman-teman bisa klik window, kemudian model info. Lalu di sini kalian ganti ini untuk ukuran panjang, jangan pakai meter, ganti ke sentimeter saja. Dan ini juga jangan pakai 0,00 ya, langsung ke 0 cm saja. Untuk areanya meter tidak apa-apa, volume juga meter enggak apa-apa. Kemudian kita tutup ini, lalu kita klik yang ini. Nah, ini kalau misalkan belum muncul ya bagiannya ini, kalian bisa klik di sini, klik kanan ya, lalu pilih view. Nah, view kan hilang tuh. Ini dicentang view-nya, views. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian klik yang gambar ini. Kalau ini kan dari perspektif ya, perspektif si 3 dimensi kayak gini nih. Nah, kalau yang ini tuh dari depan, tampak depannya, ini tampak sampingnya, ini tampak belakangnya, ini tampak sampingnya, dan ini untuk tampak atas. Kita pakai yang tampak atas. Klik ya. Kemudian untuk menggeser-geser ini supaya nggak berubah, kayak ini kan berubah lagi tuh. Nah, kita klik dulu tampak atasnya, kemudian kita tekan tombol H atau klik ini gambar tangan ini pen. Kalau di keyboard tekan tombol H sama aja. Nah, kita bisa geser-geser ya. Dan ini perspektifnya nggak berubah, tetap dari atas. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan dulu untuk bangunan kita itu ukurannya berapa. Di sini saya contohkan untuk ukuran bangunan yang 8x10 gitu ya, 8x10. Untuk itu kita buat kotaknya dulu tuh 8x10. Kita kan cuma mau buat denah saja, gampang gitu ya. Nah, kita tekan tombol R atau klik ini rectangle sama aja. Nah, ini untuk pemula ya teman-teman ya. Jadi jangan dibully kalau misalkan masih seperti ini caranya, nggak apa-apa. Karena ini hanya untuk yang masih belajar-belajar saja. Bagi kalian yang sudah pintar ya bisa skip saja video ini ya. Oke, klik R kemudian tarik. Nah, di sini kita tuliskan ukurannya. Tadi 8x10 ya, berarti ya di sini ke belakangnya 10 ya. Berarti kita ketikkan 800 titik koma 1000. Nah, ini ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma ya, disesuaikan dengan aplikasi kalian. Kemudian enter. Nah, jadi ini itu kalau misalkan diukur, yang ini tuh 800 cm atau 8 meter, dan bagian yang ini 10 meter. Set. Nah, 1000 cm kan 10 meter. Nah, sekarang ini bangunannya kita tuh, rumahnya tuh seluas ini gitu teman-teman. Nah, kita double klik kanan, make group ya. Kasihkan dibuat grup dulu. Kemudian kita masuk ke dalam grupnya. Ya. Double klik saja. Ini kan belum masuk nih. Ini belum masuk grup. Nah, kita double klik. Nah, masuk ke dalam grupnya. Kemudian kita offset. Kita buat temboknya dulu. Sebelum buat tembok, pakai ini dulu pakai line dulu. Kita bagi-bagi ruangannya. Terasnya misalkan 1 meter mungkin ya. 1 meter 100 gitu ya. 100 cm. Nah, ini pakai tombol ini. Tab measure tool ya, untuk buat guidance gitu, atau di keyboard bisa tekan tombol T. Tekan tombol T ini. Stack. Nah, kemudian untuk ruang tamunya 2,5 mungkin cukup, atau 3 ya. Mesin aja silahkan disesuaikan. Ini hanya contoh saja. Di sini saya buat 300 ya, supaya ruang tamunya agak sedikit lebih lega gitu. Kemudian masuk ke dalam. Nah, di sini ini saya pengen ada pintu lagi ya.
Ini kita kasih 50 lah biar supaya ada enak-enaknya gitu ya. Nah di sini sebagai pintu kita kasih 80 atau 90. Jadi nanti pintunya tuh dari depan satu, ini yang dari ruang tamu, dan dari belakang ini ada satu. Ya untuk akses keluar masuk lah. Anggap saja ini untuk kanan kirinya sudah ada rumah gitu ya. Nah kemudian ini ruang tengahnya. Ruang tengahnya berarti di sini. Dapurnya di sini. Nah kamar mandinya di sini. Berarti ini 2 kamar tidur ya. Ya 2 kamar tidur ini udah cukup oke lah. Setengah-tengahnya kita ambil. Oh belum bisa ya. Ini berapa? Ini 600, berarti kita 303 meteran ya. 300 stuck. Kemudian di sini nanti jangan 300, ini terlalu. Kamar mandinya di mana? Berarti kita ini 1500 nih, 1500. Sorry, 1500. Saya biasa pakai milimeter jadinya kayak gitu, 150. Nah, berarti nanti ini bisa pakai dapur, dan ini kamarnya. Ini untuk yang ruang tamunya kita geser lagi ke sana tuh. 10 100 atau 1 meter. Cakep ini, bakal cakep ini rumah ya. Kemudian kita biar nggak bingung ya, ini ruang tamunya ini. Ruang tamu segi ya. Terus kamar tidurnya pakai R ya teman-teman ya, rectangle. Ini segi ya. Terus ini kamar tidurnya utama yang gede gitu ya, segi ya. Ini ruang tamunya, terus ini bagian dapurnya nyambung jadi satu dengan ruang keluarga atau ruang tengah. Atau nanti kita juga bisa pakai sekat di sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpen dulu. Belum disimpan ini ya, simpen dulu lah. Ini denah rumah. Enter, kemudian ini klik edit, terus kemudian delete guides. Dihapus ya biar enggak terlalu itu ribet gambarnya ya kan. Nah, teman-teman, di sini udah kebentuk nih. Ini kasih lihat nih ya. Ini ruang di terasnya ya. Ini sama ini. Ini nanti ada akses pintu keluar masuk. Ini untuk kamar 1 ruang tamu. Ini kamar 2 yang utama ya kan. Ini ada kamar mandinya di dalam. Biasanya kamar utama itu di dalamnya ada kamar mandinya gitu ya. Ini dapurnya. Ini kita bisa geser sih ini. Biar nggak 1 meter. Biar dapurnya nggak terlalu sempit gitu teman-teman. Enggak 50. Ini kayak gini. Nah cocok banget. Mantep. Nah ini udah bentuk nih. Ruang tamu, kamar anak, kamar utama, ada kamar mandinya di dalam satu. Ini aksesnya nih di sini. Yang kemudian yang ini adalah kamar mandi untuk yang biasa ya, yang umum itu ya dipakai. Terus kemudian di terasnya ada 2 di teras. Ini bisa juga untuk pakai cuci jemur mungkin ya. Di belakang nanti nggak ada, atau mungkin ya nanti gimana lah, pokoknya di depan bisa lah, di depan bisa. Karena lahannya terbatas banget, cuma 10 kali 8. Oke, selanjutnya kita kasih tembok ya. Kita offset saja, tekan tombol F atau tekan tombol ini offset. Nih, offset ya kan, atau di keyboard bisa tekan tombol F. Nah, kemudian ini kita di offset saja 12 cm atau 10 cm biasanya itu silakan disesuaikan dengan spek bangunan kalian ya, pakai bata ringan atau pakai bata merah gitu ya. Biasanya ya 12 lah cukup ya. 12 cm, yang ini juga 12 cm. Ini offset dulu 12 cm semuanya dulu nggak apa-apa ya kan. Ini di offset lagi. Ini mungkin bisa saya skip ya biar nanti nggak terlalu lama teman-teman nunggunya buat tembok doang. Ini pokoknya caranya di offset gitu. Nah ini untuk offsetnya sudah selesai. Nah terus ini kita hubung-hubungkan saja. Nah bang, nanti gimana nanti untuk misalkan yang ada 3 ini. Nah nanti kita pakai cara ini nih. Ini dihubung-hubungkan dulu ya.
Kalau sudah, nah kita pakai ambil asnya saja ya. Kalau dari samping kanan dan samping kiri kan udah ya, seperti ini nggak bisa di kemana-manain lagi karena luasnya juga udah mentok gitu ya. Nah yang bagian tengahnya kita ambil asnya. Caranya kita tahu kan, klik saja di sini lalu kita move. Kalau tadi kan 12 berarti kita move ke atas ini sebesar 6 cm ya. Yang ini juga sama, kita move sebesar 6 cm gitu. Saya skip ya biar nggak terlalu lama gitu. Ini di move. Nah teman-teman, ini udah kebentuk semua untuk temboknya jadi 12 cm ya. Jadi kita di move. Nah selanjutnya yang nggak kepake di bagian tengah kita hapus, tekan tombol ini di eraser atau di keyboard bisa tekan tombol E ya. Ini kita hapus saja dulu ya kan, biar kelihatan gitu ya, bangun bentuk temboknya gitu. Ini kayak gini, L hubungkan lagi, sorry. Ya seperti ini. Ini yang nggak kepake dihapus dulu aja, hapus. Nah kita udah selesai untuk buat temboknya. Kemudian kita buat pintunya mau di mana ya, pintunya mau di mana gitu ya. Biasanya di sini untuk ruang akses depan kita pakai pintunya di tengah ya. Untuk ukurannya biasanya pintu itu di depan itu 120, atau kalau misalkan bagi dua, nah ini selera, pintu depan itu mau 1 daun atau 2 daun gitu ya. Biasanya untuk yang lebih bagus ya 2 daun ya. 2 daun itu ukurannya 60 sama 60. Berarti di sini kita buat ke sini dari tengah ya 60. Kemudian dari sini juga 60 biar agak lebar ya. Untuk 2 daun tuh ya biasanya seperti itu. Atau kalau misalkan mau pakai 1 daun ya 90 itu udah cukup. Oke. Ini untuk pintunya berarti kita kasih kusen dulu 6 cm misalkan ya, tebal kusennya ya. Sorry, ini tadi belum dikontrol. Nah ini juga di move, geser ke kanan 6 cm, kontrol ya biar nggak hilang. Nah terus yang ini kita hapus ya kan, hapus aja karena untuk pintu gitu. Nah selanjutnya di sini kan 60, berarti kita buat di sini rectangle. Tebalnya berapa? Panjangnya 60 ya pintu ya. Dulu tebalnya katakanlah 4 cm misalkan. Nah, atau kalau misalkan mau dibuat di sini ya bisa, tapi saya mau di sini aja gitu ya. Nah, kemudian kita seleksi, double klik ya, kemudian tekan tombol M, lalu ini kita geser, kontrol, set. Nah, berarti kurang ke sini nih, salah. Ini kita hapus, set. Ya. Nah, selanjutnya kita buat yang namanya lintasan pintunya ya, biar orang tuh paham, oh ini pintunya bukanya ke dalam gitu ya, kayak gitu loh. Nah, kira-kira aja lah ya. Kira-kira aja. Selanjutnya kita buat jendela sih. Jendela juga ini di selera aja. Kalau saya biasanya pakai 60 cm. Nah, ini kalau misalkan kalian mau dari mepet langsung pintunya atau agak geser ke kanan ya. Ini selera juga. Atau kita buat nggak gabung jadi satu. Kalau misalnya kan kalau gabung jadi satu dengan kusen pintunya kan lebih hemat gitu ya. Nah ini saya buat nggak menggabung jadi satu ya, biar nanti apa namanya ya ada estetiknya lebih bagus lah, lebih terlihat keren gitu. Ini kita hapus aja. Hidung aku gatel teman-teman. Ini move, kontrol 6. Gedean nggak sih? Nggak apa-apa ya, contoh aja ya. Ini cara buatnya seperti ini. Nah ini kemudian ini di copy aja langsung lah, nggak apa-apa. Copy. Sorry.
M ya, tekan tombol M, kontrol. Ini sama enggak nih? Ini berapa panjangnya? 33. Berarti ini sini 33. Kurang, terlalu ke kanan. Kita pindah lagi, geser. Ini untuk jendelanya kasih logo kayak gini, teman-teman. Nah, ini punya setiap jendela kalian pasangi itu kayak gitu. Nah, terus kemudian ini mungkin yang depan, kamar depan juga perlu kasih jendela satu lah ya. Biar ada itu udara masuk gitu. Ya. Sampingin nggak perlu karena udah lahan orang tuh ya. Lahan orang udah ada temboknya. Ini untuk pintu kamar mandi. Kamar mandi yang satu tentunya ini ke sini. Nah, untuk pintu kamar mandi itu biasanya ukurannya 80. Udah cukup sih 80. Nah, kayak gini. Tombol M, geser, kontrol 6 cm aja. Ini juga sama, tekan tombol M, geser, kontrol 6 cm. Nah, ini udah jadi pintu nih. Ini kita hapus, ya kan? Yang sebelah sini, ini pintunya di sini. Pintunya di sini, dan nggak ada pintu belakang ya. Nggak ada pintu belakang. Ya dong, aku gatel banget, astaga. Nah, ini copy aja nih. Nah, ini bagian sini copy M gitu ya. Nah, kita taruh sini dulu, kita puter, tekan ini puter ya. Nah, terus kemudian kayak ini bagian sini aja ya, biar nggak nabrak ya. M taruh sini. Hapus. Oke, nanti dikasih kayak gini lah. Pokoknya kalian bisa ya, contohnya udah ada gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah seperti ini, udah misalnya dari jendelanya semuanya udah dikasih semuanya, kemudian pintu-pintunya udah dikasih seperti ini ya, tinggal dikasih warna ya, warna untuk beton apa gitu ya. Misalkan untuk beton kita tinggal ke ini, ke material ya, material. Kalau nggak ada ya diklik dulu, atau window default tray ya, default tray, kemudian cari yang belum ada di sini ya. Nah, ini materialnya. Terus kita klik ini, pilih yang batu ya, batu. Nah, tinggal ya disesuaikan aja. Nah, ini untuk tembok-temboknya teman-teman. Yang bukan tembok gimana? Sebenarnya juga belum selesai sih. Ya ini sebagai contoh aja sih ya. Yang bukan tembok nanti misalkan kayak gini nih. Jendela ya, dikasih kayak jendela gitu. Biar si tukang itu atau mandor juga paham, ke kayu, kemudian ini. Nah, ini. Nah, ini artinya jendela bro. Nah, gitu ya kan ya. Nah, kayak gitulah. Pokoknya dibuat gitu. Yang penting tukang itu paham. Nah, gitu maksud saya ya. Gitu. Ini kusen pakai kayu, pintunya pakai kayu yang agak lebih terang gitu ya kan. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya kasih tulisan ya di sini nih, diklik nih 3D text ya, extrude-nya nggak usah pakai extrude, nggak apa-apa. 0 gitu ya. Lu bisa nggak? Coba aja dulu. Ruang tamu, place. Nah, ini bisa nih, ruang tamu. Kemudian misalkan dapur. Nah, dapur, place, taruh sini kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara untuk membuat denah pada rumah, dan kalian tinggal kembangkan kreativitasnya ya. Misalkan ini bagian nanti ada itu apa, beton cor untuk tiang gitu ya, dikasih standar kayak gini gitu ya. Nanti dikembangkan sendiri lah, punya kayak gini gitu. Nah, kemudian kalau misalkan jendela, logonya kayak gini, pintu kayak gini. Nah, misalkan pengen lebih bagus lagi, masuk misalkan ini kasih lantai tile atau keramik gitu ya, misalkan pakai yang ini untuk ruang tamu, kamar tidur, kamar mandinya pakai yang biru misalkan kayak gini ya kan, dapurnya pakai yang itu. Nah, ini kalau misalkan kembangnya terlalu gede ya,
Ini bisa diedit ini jangan 122 tapi mungkin 40 gitu ya, keramik standaran gitu. Nah kayak gitu. Nah semuanya kayak gitu teman-teman untuk tutorial kali ini, semoga ada manfaatnya. Oh ya, ini juga ada pintu sebenarnya ya, pokoknya kayak gitu. Dikembangkan sendiri untuk kemampuan kalian, kreativitas kalian. Sekian saja untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya. Kalau misalkan ada banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan have a nice day.